bakal saya ganggu, biarin aja. Mas Joko nih mungkin. Berarti sedang dapat rahmat. Allah alam. Jadi doanya jangan lupa doanya. Gimana Allah maafnya. Oh iya. Terus kan kalau zikir ngedrop terus. Iya, iya, karena tenang. Coba kalau orang lagi galau, bisa nggak tidur, Bu? Nggak bisa. Tapi kalau lagi tenang, blek. Kalau bahasa Jawanya, blek. Oh, jadi itu biasa ya. Oh. Kadang-kadang Ya mohon maaf, Rodin, saya diingatkan Rodin, bahasa yang harus dipakai kudu jangan ya Rodin ya. Kan Anak kecil. apa? Bahasa Indonesia anak kecil. Bahasa Indonesia. Anak kecil. Iya, jangan ya pakai bahasa Indonesia anak kecil aja, jangan pakai bahasa Indonesia anak yang gede. Nanti kadang-kadang ibu-ibu, bapak-bapak karena lama di Amerika jadi suka lupa. Ya. Tapi kalau nanti ada kata-kata yang mungkin kurang pas bisa disampaikan. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya Bismillahirrahmanirrahim. Saya melanjutkan sebelum pada materi inti. Barangkali saya merespon dengan berbagai apa yang disampaikan oleh baik Pak Joko maupun Pak Iskandar tadi. Yang ingin saya sampaikan pertama, saya dikenal oleh Pak Iskandar itu namanya bukan Pak Ustadz, Pak Hadi. Karena saya kenal sama beliau itu belum menikah, ya Pak Is ya. Saya belum menikah, tahun 96. Apa Pak tadi? Udah, sekarang udah nikah. Sampai Pak Dodi itu Kenapa mau nawarin? so, ini. Awas rekamannya, Pak. Nanti akan saya lanjutkan ke Pak Iskandar nanti omongannya ini. Jadi begini, saya kenal sama Pak Iskandar ini diawali dengan Bu Chandri. Saya ingat banget ngajar di Pondok Indah. Di Masjid Raya Pondok Indah, Jakarta Selatan. Baru pertama kali ngaji, langsung Bu Chandri itu ngasih nomor telepon. Saya ingat depannya itu kepala 5 Pak Iskandar, Jakarta Barat ya. Saya lupa belakangnya depannya 5. Kasih nomor telepon, intinya saya disuruh datang ke rumah beliau terus ngaji seperti yang Pak Iskandar sampaikan tadi. Saya datang dari Surabaya ke Jakarta tahun 95 akhir, terus mulai aktivitas 96 ngajar tarjamah perkata. Jadi saya ini fokus tarjamah perkata. Cuma kalau ngajar Pak Bowo saya nggak berani ngotot-ngotot tarjamah perkata, ujuk juga. Karena nanti kalau tak paksa terjemah perkata jebol. Artinya begini, jadi idealnya kalau ngaji terjemah perkata itu akan nempel seperti yang kemarin saya obrolkan sama Pak Iskandar. Jadi memang nggak megang Quran terjemah, langsung fokus ya. Tapi kalau offline itu mungkin bisa. Tapi kalau online agak repot. Minimal paling enggak ya lumayanlah tahu kata-kata Al-Quran. Saya di Jakarta, saya dengan jamaah di Chicago dan di Amerika dan Kanada dari tahun 2020. Kemarin kita sudah di surat An-Nisa ayat 70 sekian ya Pak Bo ya. Surat An-Nisa 70 sekian, 79 ya. Nah, saya kenal sama Bu Chandri tahun 96 belajar perkata. Kemudian terus menerjemah perkata sampai berapa juz. Akhirnya saya ngaji sama Bu Chandri itu datang, duduk, dengerin, pulang. Jadi Bu Chandri itu almarhumah, beliau kalau ngaji itu tekun banget. Sudah saya tunjukkan beberapa juz. Untuk berikutnya beliau yang baca Arab dan menerjemah, saya dengerin aja. Dengerin sampai beliau capek. Kalau capek udah Pak Adi, udah saya pulang. Seminggu 2 kali. Rabu malam sama Jumat malam. Jadi tiap hari itu sampai tahun 2000, Pak Is ke Amerika tahun berapa Pak? 2001 ya. Pokoknya sampai itulah, mulai 96 sampai 2001. Nah, berjalan Khatam 2 kali ya Pak? Khatam 2 kali lebih Pak, 2 kali lebih. Ya 2 kali yang pasti lebihnya berapa juz. Jadi beliau baca bukan baca ngaji, baca terjemah perkata. Makanya beliau kosakatanya banyak. Berjalan berapa tahun baru beliau terus nyuruh Pak Iskandar sama Pak Rama, Sari, Dimas, Rodin masih kecil, untuk belajar hari Minggu pagi saya ingat ya.
Ya sambil ngantuk-ngantuk gitu, tapi ternyata saya ngobrol-ngobrol sama Dimas, sama ini ya adalah kata-kata yang masih nempel, termasuk Pak Iskandar. Nah, itulah yang menjadi kegiatan saya di Jakarta, ya mengembangkan tarjamah. Kenapa? Karena saya berpikir kalau bahasanya Pak Mawardi Labai, pernah dengar namanya Pak Mawardi Labai? Ustadz Mawardi Labai. Dulu. Pernah dengar ya? Pak Mardi Laba itu beliau menggunakan bahasa Quran itu ada 4 apa 5 M ya, membaca, menerjemah, memahami, menghayati, mengamalkan 5. Nah, paling tidak saya mengantarkan ya membaca, insya Allah jamaah sudah bisa membaca, kemudian yang berikutnya mengartikan ya, menerjemah, alhamdulillah. Dengan terjemah itu nanti manfaatnya ya seperti yang Pak Iskandar sampaikan tadi. Jadi ada orang baca terus kita mengerti ya, meskipun innalladzina sesungguhnya orang-orang yang dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang saya tekuni, dan Al-Qur'an itu ya kita bicara terkait dengan mudahnya Al-Qur'an. Itu ternyata Al-Qur'an itu analisa ahli bahasa sekitar 70% itu diulang-ulang kata-katanya. Yang baru cuma 30%. Coba lihat aja, inna itu berapa kali? Berapa kali Allah ala kulli syai'in qadir. Oh, itu berapa kali? Berapa kali? Hasil kesimpulannya hanya 30%. Dan itulah janji Allah surat Al-Qamar. Al-Qamar itu sebelum surat Ar-Rahman. Ar-Rahman surat itu berapa, Bu? Berapa? 55. Ya, berarti 54. Jadi Ar-Rahman itu 54 ya. Al-Qamar itu 54 ya. Ada di surat di ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan ayat ke-40 itu Allah sampaikan di 4 ayat dengan kata-kata yang sama. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Walaqad, nah, ini mulai praktek terjemah berkata Pak Is ya. Pak Is itu tak suruh menerjemahkan, kita lihat, kita saksikan dengan nanti malu-maluin saya nanti kalau nggak bisa. Walaqad, Pak Is artikan Pak Is. Yang sungguh Yassarna. kami Ayo lu. Yasir. Yasin. Apa? Kami siapkan. Mudahkan. Mudahkan. Oh, Yasir iya. Iya tuh. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri, untuk peringatan, fahal mimudzakir, adakah orang yang mau mengambil pelajaran. Ada 4 kali dengan kata-kata lam taukid, la, sungguh, qad juga sungguh. Itu diulang sampai 4 kali. Padahal Allah itu kalau berfirman nggak usah diulang-ulang, sekali aja pun juga cukup, tapi diulang 4 kali. Makanya terbukti bahwa Al-Quran itu mudah untuk Dipelajari. apapun. Membaca. Coba orang yang nggak bisa baca, untuk bisa baca digampangkan oleh Allah. Ya, padahal Al-Quran tulisan Arab. Ya, kita nggak biasa pakai bahasa Arab. Orang Arab biasa makan kurma, jadi pantas gampang bisa baca Arab. Kita makan kurmanya cuma kapan? Ramadan. Tapi yakin Allah gampangkan. Siapapun usia seberapapun, sudah sepuh-sepuh pun kalau mau belajar akan digampangkan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah yang menurunkan Al-Quran, dan Allah pun juga yang akan memberikan kemudahan. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita ngaji, udahlah ngaji aja. Nanti Allah yang akan bantu untuk bisa. Itu urusan Allah itu. Jadi urusan hidup, masalah rezeki, coba Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf. Kalau saya tanya, yang mengendaki hidup ini siapa coba? Allah. Allah. Gimana ibu bapak kita? Ibu bapak kita perannya apa? Menjalankan apa? Ya, kan kalau kasarannya kan kita hidup ini bukan karena kemauan orang tua kita, enggak. Ya orang tua ya ikhtiarnya bisa itu. Tapi yang punya otoritas, yang punya kehendak hanya Allah. Karena Allah yang punya kehendak, Allah pun juga akan menanggung segala urusan manusia yang hidup di dunia ini. Termasuk Allah menurunkan Al-Quran, Allah pun juga yang memudahkan. Sehingga tadinya nggak bisa baca, untuk bisa baca, digampangkan oleh Allah Ta'ala. Meskipun kalau dalam bahasa hadis,
Kalau dalam bahasa hadis, mohon maaf saya tak mengutip hadis yang menyemangati yang ngaji dulu. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Kata Rasulullah, sebaik-baik di antara kalian, ya Rodin, sebaik-baik di antara kalian adalah man ta'allamal Qur'an. Orang yang mau belajar Al-Qur'an wa 'allama dan mau mengajarkan. Itu penting ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, apa kata Rasulullah kaitan dengan masalah Al-Qur'an tadi? Al-Qur'an kata Rasulullah, al-mahir fil Qur'an, orang yang pinter dalam hal Al-Qur'an nanti akan kumpul bersama malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, waladhi yatata'u, sedang orang yang bacanya masih terpatah-patah. Ini mohon maaf saya tanya ke bapak-bapak ibu-ibu yang ini pasti ngerti. Terpatah-patah itu bahasa Jawanya apa? Terbata-bata. Terbata-bata itu bahasa Jawanya apa, Pak? Mas, Bojonegoro. Oh, geradul. Orang mungkin geradul. Ya rutin ini saya tanya ke bapak loh ya, saya nggak ngomong dulu loh ya. Bacanya terpatah-patah, baca utuh satu huruf satu. Apa kata Rasulullah? Lahu ajroni. Dia akan dapat 2 pahala. Pahalanya apa? Pahalanya mau baca dan pahalanya susah payah. Luar biasa Allah Ta'ala melalui Rasulnya. Jadi semuanya dienakkan. Yang ngajinya pinter ya diapresiasi. Yang ngajinya terpatah-patah, terbata-bata ya dihargai. Ya, karena memang begitu Allah Ta'ala melalui Rasulnya, dan Rasul pun juga setiap kali ada masalah-masalah yang ada di tengah-tengah para sahabat, respon Nabi itu nggak ada yang mengecewakan para sahabat. Jadi orang yang ngajinya pinter ya ada rewardnya, yang ngajinya terbata-bata tadi ya tetap ada pahalanya. Dan inilah tradisi kebiasaan yang diajarkan oleh Rasulullah menghadapi umatnya. Jadi Nabi itu kalau ada sahabat yang datang ke Nabi berselisih, terus diadukan ke Rasulullah, jawabannya Nabi itu dua-duanya senyum. Ya, contoh yang gampang di hadis itu sering kita dengarkan. Ada sahabat yang sholatnya salah menghadap kiblat. Ya, salah menghadap kiblat. Saya nggak jelaskan dulu, nanti saya tanya ke bapak-bapak ibu-ibu dulu. Jadi ada 2 sahabat yang sholatnya menghadap kiblatnya salah. Dua-duanya salah. Yang satu ngulang, yang satu enggak. Akhirnya 2 orang ini berdebat. Yang ngulang merasa benar karena merasa salah harus tak ulang. Yang enggak ngulang ya merasa benar juga karena tadi enggak ngerti. Coba kalau ibu-ibu gimana jawabnya? Yang mana yang bagus? Dua-duanya benar. Oh, ini karena tadi sudah nyontek omongannya saya. Enggak mau biar aja. Coba kira-kira mana yang benar, Bu? Yang kalau ini sih yang nggak ulang lagi karena kan kita nggak ngerti. Tapi yang ngulang dapat pahala Ulang lagi. 2. Jadi itulah kata Rasulullah ketika menghadap ke Rasulullah, apa jawabannya Nabi? Kamu yang ngulang dapat 2 pahala. Yang nggak ulang dapat. Kamu yang nggak ngulang, kamu berarti menjalankan sunnahku. Jadi Dua-duanya oke ya. dua-duanya oke. Tapi kalau boleh milih, Pilih yang ulang. nggak ngulang. Itu sunnah Nabi. Tapi yang ngulang tetap diapresiasi. Itulah makanya sekali lagi orang yang ngajinya pelan-pelan, ya nggak usah kecil hati yang masih ngaji pelan-pelan. Paling tidak, nah ini isyarahnya. Semangat yang hari kita ambil dari keterangan Rasulullah tadi di surat Toha ayat 124. Ada ayat yang bunyinya begini. Man a'rodo an dzikri. Siapa yang berpaling dari peringatanku, fa innalahu ma'isyatan dongka. Dia akan mengalami kehidupan yang sempit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa Quran itu menjadi pedoman hidup. Kita tahu bahwa Al-Quran itu menjadi tuntunan hidup. Ya, ya, kalau kita punya pegangan hidup, jadi
Enak masalah ini enak, masalah ini gampang. Kayak sudah ada petunjuk mau kemana, sudah ada GPS-nya, ya udah enak, tinggal jalan. Nah, masalah yang jadi masalah kita ini sudah dikasih oleh Allah Ta'ala pedoman hidup, kok nggak apa? Nggak dibaca. Nggak dipakai. Ya, nggak dipakai. Makanya saya ulang sekali lagi, tetap diapresiasi oleh Allah Ta'ala orang yang bacanya Quran masih terbata-bata tadi atau yang sudah lancar. Dan yang menarik paling tidak dengan surat Toha itu surat ke-20, ayatnya di ayat 124 saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa kata Allah Ta'ala di surat Toha tadi? Man a'rodo an dzikri, siapa yang cuek, siapa yang berpaling, siapa yang acuh tak acuh terhadap peringatanku. Roden pasti nggak tahu acuh tak acuh. Masa bodoh. Masa bodoh Roden. Ibu-ibu udah ngerti deh. Saya kemarin diskusi sama Roden, jadi ada. Ya, Whatever. Jadi man a'rodo an dzikri, siapa yang masa bodoh, siapa yang cuek, siapa yang acuh tak acuh terhadap peringatanku, fa innalahu ma'isyatan dongka. Dia akan mengalami kehidupan yang sempit karena ada petunjuk gak diambil. Nah, itu ancaman yang diberikan Allah Ta'ala. Terus di samping itu juga wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di dunia mengalami kehidupan yang sempit, di dunia nggak ada pedoman hidup, nggak ada gambaran harus bagaimana, nggak ada solusi harus bagaimana. Kalau kita sebagai orang yang beriman kan, udahlah kita serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan nanti Allah ada ngasih petunjuk yang terbaik, bla 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 segala macam. Ya, ya udah dikembalikan ke Allah, tawakal kepada Allah. Tapi kalau orang itu nggak ada pedoman hidupnya, a'radu an dzikri, apa kata Allah? Fa innalahu ma'isyatan dongka. Dia akan mengalami kehidupan yang sempit, di samping kehidupannya sempit di dunia, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti di akhirat kami akan menggiring dalam keadaan buta. Allah di surat Toha ayat 124. Ketika nanti digiring dalam keadaan buta, komplain orang itu. Qala, dia berkata, Rabbi lima fasyartani a'ma, ya Tuhanku, bagaimana, kenapa engkau kok menggiringku hari ini dalam keadaan buta? Waqad kuntu basiro. Jadi orang kalau sudah meninggal itu ingat. Ya, waqad kuntu basiro. Dulu aku melek kok, ya Allah, kenapa hari ini kok jadi begini? Apa kata Allah dalam ayat tersebut? Qala, Allah menjawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Nah, itulah dulu di dunia, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, kita masih di posisi dunia. Itulah dulu di dunia, atatka ayatuna. Aku datangkan ayat-ayatku, aku turunkan ayat-ayatku, fanasitaha, tapi kamu melupakannya. Ya, kamu cuek, acuh tak acuh, atau apa, bodoh tadi, nggak mau tahu, nggak pernah buka. Ya, dzalika atatka ayatuna fanasitaha, tapi kamu melupakannya. Apa kata Allah? Wa kadzalikal yauma tunsa. Begitu pula hari ini kamu dilupakan. Jadi kalau dibikin skor, kalau ada orang yang hari ini cuek sama Al-Qur'an, ada skor 1-0. Iya, ngerti 1-0 ini. Iya, Allah 1, atau gimana skornya? Pokoknya begitulah. 1-0 pokoknya. Nah, nanti di hari akhirat supaya jatuhnya 1-1, ya, ketika di dunia Allah turunkan Al-Qur'an dicuekin. Itu kan berarti 1-0 ya. Nanti di akhirat orang yang cuek sama Al-Qur'an apa? Dicuekin oleh Allah. Jadi jatuhnya 1-1. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mumpung kita masih ada kesempatan, mumpung kita masih ada waktu, ayolah belajar Al-Qur'an. Meskipun ya terbata-bata tadi, nggak usah kecil hati, semangat, yakin pasti dibantu oleh Allah Ta'ala untuk mudah mempelajari Al-Qur'an. Sekali lagi,
dari membaca untuk dari tidak bisa membaca untuk bisa membaca itu digampangkan oleh Allah Ta'ala. Dari segi terjemahan juga seperti itu. Ya, saya ulang, analisa ahli bahasa bahwa di Al-Quran itu hanya 30 kosakata yang baru, 30% kosakata yang baru. Lainnya diulang-ulang. Coba kata wah. Wah itu artinya apa? Udah apa? Wah itu artinya. Kenapa atau Bu? Dan atau au. Itu udah berapa kali? Wah itu berapa kali? Ya, berapa ratus kata kira-kira begitulah. Walhasil sekali lagi ya Al-Quran itu sebenarnya kosakatanya cuma sedikit. Ya, cuma sedikit, hanya sekitar 30% kata sambungnya berapa macam itu. Nah, itu diulang-ulang. Nah, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apalagi mohon maaf Bapak Ibu yang tinggal di Amerika ini kesannya di luar sana seolah-olah Amerika itu kota apa? Super power, apalagi? Hah? Ya oke, silakan Ibu ngomong gitu, nggak apa-apa. Silakan, ini cuma keilmuan aja. Pokoknya dibilang tidak beragama lah, apalah, terserah. Mereka di luar. Weh, sembuh ngomong apa, terserah Bu. Terserah ngomong apa. Tapi ternyata, ya contoh almarhumah Bu Chandri. Itu saya ceritakan di beberapa tempat pengajian keberadaan beliau. Ya, bayangkan ya, dulu ngaji sama saya ya menerjemahkan, terus dikembangkan di Amerika sini sampai beliau dapat sertifikat ustadzah berapa Pak? 5. Saya cerita itu ke jamaah-jamaah di Bintaro, di Pondok Labu dan lain sebagainya. Ya, tuh mereka malah bilang, wah kita dari dulu gini-gini aja. Tuh, padahal tadi mohon maaf ngomong-ngomong Amerika dibilang super power lah, kota jauh dari agama lah dan sebagainya. Ternyata luar biasa dengan apa yang di Pakar Saipa itu Arya tadi IMSA. Iya, IMSA. Pak Joko apa lagi? Ketuanya tadi ketua IJMI. Apalagi saya IJMI kan banyak jawabannya. Apa? Ikna dan lain-lain sebagainya. Ya, dengan wadah-wadah itu yang membuat ternyata tidak seperti mereka bayangkan, tidak seperti yang mereka bayangkan, tidak seperti yang mereka tuduhkan. Nah ini yang nanti saya pulang dari Indonesia, dari Amerika ini akan cerita bahwa di sana itu luar biasa, ada pengajian dan kebersamaan, kekompakan dan lain sebagainya itu terbentuk ya. Itulah yang perlu diperhatikan dan saya ingatkan kembali sekali lagi di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa ini, sesibuk apapun ya, apalagi tadi kita tahu ya memang beliau ada di kantor jam ini kantor, tapi tetap ada ya, saya lihat ada Jumat, Sabtu, Minggu ya. Ini hari-hari yang kayaknya mungkin bisa ngaji ya. Termasuk ya alhamdulillah sudah berjalan 3 tahun kami dengan kelompok yang ada di Jakarta, ada di Amerika sama di Kanada. Ya meskipun ngajinya ya Bu Jub ya, saya masih di jalan ya Bu Ana ya. Saya pasif. Ya sudah nggak apa-apa, yang penting udah ada keterikatan, ada kemauan. Ya kira-kira seperti itu. Sama di Kanada juga begitu. Saya ini ngomong cucu ya. Ya kira-kira seperti itu. Nggak apa-apa. Baru Pak Ustadz ada juga Kanada yang bisa rekrut Nggak apa-apa. hari Minggu ya. Ya pokoknya insya Allah diaturlah waktunya, nanti bisa ketemu. Itulah makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi Al-Quran itu dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Dari mulai baca, nggak bisa baca digampangkan. Ya Pak Bowo sekarang saya dengar sudah bisa baca ya Pak Iskandar ya? Iya. Sudah dari almarhumah Bu Chandri ada dulu itu, Pak Bowo, Bu Ana itu sudah bisa baca. Keren. Ya.
Alhamdulillah, digampangkan oleh Allah. Asalkan mau, nanti Allah yang akan bantu. Untuk menerjemah pun juga begitu. Termasuk untuk dihafal, ya kita sering mendengar Al-Quran yang setebal berapa juz? 30. Berapa surat? Bu, ayo. Berapa surat? 100, 600. Berapa surat? 114. Nunggu ketua ijmi dulu sih. Kita gimana? Ini nunggu enggak, saya ini bantu ibu-ibu. Pak, gimana Pak Joko? 114. Tolong diaminin ya. Bener itu 114. Jadi 114 surat itu pun semuanya kita sering mendengar, tidak sedikit orang yang hafal Al-Quran. Kenapa kok demikian? Karena Allah yang membantu. Ya, untuk itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sekali lagi mumpung kita masih ada kesempatan, yang saya ingin garis bawahi, sempatkan untuk membuka Al-Quran. Ya. Tapi saya yakin ibu-ibu di rumahnya semuanya ada Al-Quran ya. Ada. Alhamdulillah banyak. Justru di Amerika ada, di Indonesia ada yang nggak ada gitu loh. Di Indonesia ada. Di Indonesia jarang yang begini juga. Jarang-jarang. Ya, jadi itu yang penting. Tolong ya sempatkan waktu untuk baca Al-Quran. Sempatkan waktu untuk membuka Al-Quran. Karena kita dengan membuka Al-Quran itu insya Allah aman dari ancaman ayat yang ke-124 surat Toha tadi. Saya ulang, di surat Toha tadi itu kan siapa yang di dunianya cuek dengan Al-Quran. Hari ini ada kesempatan kita untuk tidak cuek dengan Al-Quran. Sehingga nanti ketika di hari akhirat akan digiring oleh Allah Ta'ala dalam keadaan melek. Sehingga jangan sampai kemudian terus komplain di sana, Rabbi lima khasyartani a'ma waqad kuntu basira. Ya Tuhan, kenapa engkau giring aku dalam keadaan buta sementara di dunia dulu aku melek. Akhirnya apa yang Allah jawab? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Nah, seperti itulah dulu di dunia aku datangkan ayat-ayatku tapi kamu melupakan, wa kadzalikal yauma tunsa. Begitu pula hari ini kamu dilupakan. Jadi kita ada kesempatan untuk mengingat, untuk membaca ayat Al-Quran. Dan yang tidak kalah pentingnya, saya ingin tambahkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya saya ingin tambahkan, ya di samping kita kalau sudah bisa baca, ya tidak kalah pentingnya untuk kepengin tahu artinya. Monggo silakan. Dibaca terjemahannya pun silakan. Memang, mohon maaf, ini kadang-kadang di masyarakat selalu mengedepankan rasa, tidak mengedepankan ilmiah. Maksud saya begini, kayak di bulan Ramadan aja, coba orang-orang ngaji di bulan Ramadan itu yang dikejar apa? Khatam. Ya, yang dikejar khatamnya. Tapi nggak ngerti artinya. Ya, yang dilihat hanya rasanya, kayaknya Ramadan itu berapa kali saya khatam. Ya, itu yang dikejar. Saya itu ada di daerah Bintaro. Ibu, kalau ini Bintaro selatannya Jakarta ya. Ya, selatannya Jakarta atau Jakarta Selatan sebagian. Nah, itu saya ingat Ramadan yang kapan sebelum Covid, ada kelompok tadarus tanya ke saya, Pak, gimana apa supaya meningkatkan tadarus itu gimana? Ada kelas yang ini aja nggak apa-apa, Bu. Yang kelas seperti itu ini aja. Satu ain atau satu halaman dibaca Arabnya, satu halaman dibaca artinya, biar ada kualitas pemahamannya. Tapi setelah itu dievaluasi, mereka nggak menarik katanya. Kenapa? Karena nggak khatam. Ya, karena nggak khatam. Jadi targetnya itu di khatam tadi. Padahal di surat Al-Furqan kita hidup itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Kita ini diuji, yang dilihat oleh Allah Ta'ala itu bukan kuantitas, ya, tapi kualitas. Meskipun nggak khatam Al-Quran di bulan Ramadan, tapi banyak makna-makna yang didapatkan, itu jauh lebih baik daripada khatam berulang kali. Tapi tadi saya ulang lagi, kita suka bicara enak dan nggak enak, serk dan nggak serk. Padahal itu keilmuan.
Wah, repot lagi gitu. Jadi nggak apa-apa ya Ustaz. Memang kadang-kadang teman-teman bilang, kok bisa khatam ya mereka 2 kali. Belum sampai khatam karena bacanya pakai terjemahan. Ya itu tadi yang saya bilang. Jadi memang dari segi kuantitas nggak sampai khatam, tapi dari segi kualitas di situ kita mendapatkan banyak makna. Dan saya ingin tambahkan juga, nah ini untuk makna ini. Sekarang kan aksesnya gampang ya untuk makna ini. Tolong kalau bisa bacaan-bacaan yang sehari-hari kita ucapkan itu kan meskipun nggak tahu makna secara apa, Harfiah. secara harfiah kata per kata, paling tidak Segeneralnya lah. iya globalnya apa, itu maknanya apa, minimal seperti itu. Insya Allah di situ ada kebaikan yang kita dapatkan. Apalagi kalau kita terus biasa ke artinya, nah itu jadi jauh lebih khusyuk seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Memang kalau di dalam hadis bicara masalah khusyuknya sholat, nggak ada trik-trik yang begini itu nggak. Hanya Nabi itu menganjurkan, kalau ada pekerjaan yang harus diselesaikan, kerjakan dulu baru sholat. Jangan sampai kemudian sholat sambil apa? Sambil mikir Pekerjaan. Makanya sering di masyarakat, bagusan mana Pak? Enaknya mana? Bukan enaknya, bagusan mana? Makan dulu apa sholat dulu? Ayo, bagusan mana? Kalau makanan sudah siap, makan dulu apa sholat dulu? Betul itu Bu, bukan karena senengannya makan. Tapi itu memang betul. Yang betul itu makan dulu baru sholat. Tapi makannya nggak boleh banyak. Nggak boleh banyak-banyak karena ngantuk. Kalau makan banyak-banyak. Atau lihat waktunya, kalau tinggal 10 menit atau tinggal 10 menit ya sholatlah dulu, kira-kira itulah. Tapi secara umum lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Jadi sekali lagi, paling tidak kata Imam Al-Ghazali, untuk mengurangi kekacauan dalam sholat, pikiran kita kemana-mana, paling tidak salah satu trik yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali adalah memahami arti daripada bacaan sholat yang kita ucapkan. Jadi Ustadz, kalau jadi ini bener lah ya, kalau Mama kan katanya kalau sholat kan harus on time Ustadz. Tapi capek dan ngantuk banget Ustadz. Jadi tidur dulu nih Ustadz, boleh nggak gitu baru sholat? Ya, kalau secara hukum, kalau ngomong pertanyaannya boleh atau tidak, ya boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja, tapi saya ulang lagi, lihat waktunya, dan kalau bisa, kudu ada yang bangunin. Pasang alarm. Pasang alarm, ntar alarmnya dipukul nanti Pak. Yang banyak. Alarmnya banyak. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau ngomong soal yang Ibu sampaikan tadi, ya nggak apa-apa, naruh badan sebentar, ya terus nanti sholat. Kira-kira secara hukum, tapi saya ulang lagi, lihat waktunya. Ya, kalau waktunya terlalu mepet, terlalu rawan, ya kalau bahasa kasarnya kita paksakan untuk sholat. Memang kaidah lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan, itu kalau berlaku dalam kondisi yang ikhtiar, yang longgar, tidak keburu-buru. Tapi kalau waktunya sudah mepet, ya bagusnya lebih baik sholat dulu mau nggak mau, karena waktunya limit, sudah mepet mau habis, kira-kira seperti itu ya. Jadi itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah terkait dengan Al-Quran. Sekali lagi saya ingin mengingatkan, sesibuk apapun ya, di kota apa tadi Bu istilahnya? Iya, di kota di Amerika yang apa? Kota penuh Yang super power ini, sesibuk apapun tolong sempatkan buka Al-Quran. Yang kedua, ayo ya, saya katakan, ayo kita usahakan dalam berislam ini, di samping menjalankan Islam secara rutin, juga ayo kita tingkatkan kualitas kita. Barangkali dari sekian jalur untuk meningkatkan kualitas, salah satunya adalah ayo kita tahu makna-makna bahasa Arab atau mana-mana ayat yang dalam Al-Quran, mana-mana bacaan sholat yang kita lafadzkan. Itu insya Allah, ya seperti yang Pak Iskandar sampaikan tadi. Yakin Bu, yakin Bapak-Bapak, ada kok ini hikmahnya, ada manfaatnya. Itulah
yang saya bisa sampaikan ya, makanya saya bersyukur alhamdulillah bisa hadir di Chicago ini ya, bisa ketemu bapak-bapak, ibu-ibu ya, wabil khusus jamaah yang sudah sering komunikasi, saya bisa bertemu dan ini semua tidak lepas karena keinginan dari almarhumah Bu Chandri. Ya, saya sudah lama dengar Bu Chandri kepingin Pak Hadi ke Amerika, kapan Pak Hadi ke Amerika? Ya. Alhamdulillah terwujud ya, dengan segala macam perjuangan dari Pak Iskandar dan Bapak Ibu semuanya ya, dengan visa seperti yang tadi diceritakan Pak Iskandar, visa saya ditolak misalnya, tapi alhamdulillah dengan perjuangan Bu Konjen alhamdulillah terkabul. Ya, setelah itu persiapan untuk ke Amerika sini, nggak di Jakarta, nggak di Amerika, Pak Iskandar juga gimana Pak Hadi ya, termasuk Pak Joko juga khawatir, telepon terus, gimana khawatir. Iya, alhamdulillah, alhamdulillah digampangkan ya Allah Ta'ala, sampai saya sudah di Qatar ketika transit di sana sudah nunggu di ruang tunggu, alhamdulillah fase pertama yang saya tegang udah terlewati, tinggal satu fase ini nanti di Chicago kayak apa ini nanti kalau digeledah sama imigrasi dan lain sebagainya. Ya alhamdulillah dilancarkan, duduk didorong kursi roda, di kursi roda. Jadi request dari Jakarta butuh pendamping, butuh apa? Butuh ya asisten ya, tour guide. Akhirnya ditawarin untuk didorong kursi roda. Ya, kan dari dulu itu udah malu itu aja didorong kursi roda. Tapi alhamdulillah itu yang terkek dan didorong dari keluar dari pesawat sampai ketemu beliau-beliau Pak Iskandar, Pak Joko, untuk itu semuanya. Pak Bowo, alhamdulillah. Nah itulah Allah Ta'ala yang memudahkan ya, karena jujur aja saya dari Jakarta ke Amerika ini dua yang saya minta kepada para jamaah doanya. Satu, doakan mudah-mudahan saya sehat, dan yang kedua, doakan Allah tuh kasih saya ilmu untuk bisa menyampaikan ilmu yang bisa manfaat untuk jamaah yang ada di Amerika. Ya, mudah-mudahan untuk mukaddimah ini ya sampai itu, tapi saya beri kesempatan sambil nunggu waktu asar, ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi. Ada yang belum jelas? Jadi seperti itu Ustaz, kemarin Ira pulang dari California. Terus. Jadi HP-nya masih California. Nah pulang ke Chicago berarti kan sembayangnya itu kan masih California time ya. Nah jadi pas itu Ir sholat nih, sholat maghrib Ustaz. Ternyata begitu Ir cek, loh, suami bilang ini waktu California, berarti maghribnya udah lewat Ustaz. Jadi maghribnya sudah lewat. Tapi Ir nggak pulang lagi. Gak apa-apa, ya seperti kasus tadi. Ya, sudah masuk. Seperti kasus tadi ya. Yang lain ada yang disampaikan? Jadi saya mohon maaf, mungkin saya menyampaikan ke bapak-bapak, Pak Bowo dan juga ibu-ibu yang ikut ngaji. Ya, saya ngobrol sama Pak Iskandar. Memang jujur aja harusnya ketika kita belajar tarjamah itu dikondisikan tidak melihat Quran yang ada tarjamahannya. Jadi biar kita ini apa? Fokus untuk melihat arti, menghafalkan. Untuk menghafalkan. Untuk menghafalkan. Jadi sebaiknya waktu kita belajar terjemah itu pegang Quran yang gondol. Betul. Maksudnya Quran yang nggak ada terjemahannya. Itu idealnya kayak begitu. Cuma karena saya ini online sehingga ya nggak apa-apa. Tapi maksud saya untuk lengket, ngerti lengket Bu ya, untuk supaya menempel makna per kata itu memang idealnya yang saya ceritakan seperti waktu almarhumah Bu Chandri itu. Jadi beliau saya ingat Quran itu warnanya hijau Pak. Masih ada nggak Pak Qurannya? Sampulnya warnanya hijau. Itu Qurannya Bu Chandri itu. Pokoknya Quran itu warnanya hijau. Itu di awal-awalnya ya saya nggak tahu, mungkin awal-awalnya ada oret-oretan kali ya awal-awalnya.
Tapi lama-lama akhirnya itu tadi saya bilang, saya ngajar beliau itu datang dengerin, beliau membaca, kalau ada kosakata yang sulit baru saya sampaikan, terus begitu aja sampai beliau capek. Nggak tahu sampai jam berapa, kalau udah mati udah ya, udah pulang. Besok hari Jumat juga kayak begitu, 2 kali seminggu, Rebo malam sama Jumat malam. Jadi sampai khatam, yang saya ingat 2 kali khatam menerjemahkan bukan ngaji. Jadi modelnya kayak begini, mohon maaf saya sedikit ngasih gambaran ya. Jadi saya ngambil surat Al-Fatihah. Saya ngambil surat Al-Fatihah. Belum asar kan Pak Is ya? Belum asar ya? Belum. Ya, saya ngambil contoh surat Al-Fatihah. Misalkan kalau saya ngajar yang tarjamah per kata itu bismi. Bismi itu ada berapa kata, Bu? Bismi ada 2 kata. Bi dan ismi. Ismi artinya bismi. Dengan nama. Apa bahasa Arabnya nama? Apa artinya bi? Itu saya begitu ngajarnya. Apa bahasa Arabnya dengan? Bi apa bahasa Arabnya nama? Bismi. Dengan nama Allahi. dengan Allah. Ar-Rahman pengasih. Ar-Rahman pengasih, Ar-Rahim Penyayang. apa bahasa Arabnya pengasih? Ar-Rahim. Loh kan ya. Kira-kira gitu lah, nggak apa-apa. Apa bahasa Arabnya dengan? Apa bahasa Arabnya penyayang? Ar-Rahim. Ar-Rahim. Bahasa Arabnya nama? Bismi. Bismi. Kalau ngerti kan? Bismi. Allahi, Ar-Rahman, Ar-Rahman, Pengasih. Ar-Rahman pengasih, Ar-Rahim, ingat kasih, sayang, Rahman, Ar-Rahim. apa bahasa Arabnya pengasih? Gak apa-apa. Ar-Rahim. Kalau masih pengasih, pengasih. Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya? Kira-kira gitulah saya ngajinya. Pak, ya. Tapi kan kalau kan Bapak kayak pola balik Diulang-ulang gitu. Sengaja. Oh, gitu. Justru itu yang membuat nempel. Yang lain lupa, yang lain ingat, itu malah justru bantu. Nggak apa-apa. Apa boleh buat, emang udah tua. Ya, siap. Sebentar. Yuk, monggo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim itu kan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Terus? Bahasa Inggrisnya kalau saya tidak salah, Bismillahirrahmanirrahim, the most gracious and the most merciful. Pak Iskandar bisa jawab, Pak. Merciful, apakah padanya berarti penyayang? Pak Iskandar, saya nggak ngerti, Pak, itu, Pak. Merciful bukan Maha Pengampun ya? Kenapa beda? Ini pengampun. Kalau yang bahasa Inggris apa? The most gracious and the most merciful. Gracious. Pak Arya, tolong dijawab. Jadi tergantung terjemahnya, kadang-kadang diterjemahkan Ar-Rahman itu di entirely merciful, maksudnya ke semua orang. Siap. Kalau Ar-Rahman, kalau Rahim especially merciful, jadi hanya untuk orang-orang mukmin aja. Jadi kadang-kadang diterjemahkan itu, tapi kadang-kadang bisa juga yang Gini. gracious itu untuk semua orang, kalau merciful hanya untuk orang mukmin. Oke, kalau gitu. Penyayang, gracious, merciful. Gracious itu kayak orang baik itu ke semua orang gitu ya. Ar-Rahman. Kalau merciful itu hanya untuk Penyayang, kan? mukmin khusus. Saya tambah penafsirannya begini. Pak. Ar-Rahman itu Maha Pengasih. Maknanya apa? Pengasih itu berlaku untuk seluruh makhluk hidup di dunia ini dapat jatah pengasih. Ya. Tapi kalau Ar-Rahim, penyayang hanya untuk orang mukmin nanti kalau sudah di akhirat. Ya, pertanyaan saya adalah, Siap. dalam bahasa Inggrisnya, gracious and merciful. Merciful adalah Maha Pengampun, bukan? Enggak. Bukan. Penyayang. Merciful penyayang. Yes, Pengampun itu forgiving. Oke. Ya, kita gitu. Oke, nggak apa-apa. Ya, Itu urusan tambahan aja kalau di dalam
terjemahan bahasa Inggris itu memang ada limitasi ya. Jadi beberapa kata itu yang artinya tidak sesuai dengan literasi dari bahasa Arabnya sendiri. Tapi maksudnya begitu. Maksudnya seperti itu. Ai kalau dalam bahasa Arab terus ada penafsiran dari ulama. Ai. Alhamdulillah itu kan Segala kalau bahasa Inggris cuma dibilangnya thanks, tapi sebenarnya kan bukan thanks. Ya, lebih dari itu ya. Sama praise. Jadi seperti itu. Jadi kalau ngaji dengan ustadz-ustadz yang dari sini itu biasanya dijelasin. Nah, ini sebenarnya kurang cocok ke Makna sebenarnya. Translation ke Inggrisnya itu kurang pas gitu. Tapi ya karena pada saat itu mereka mentranslate itu bahasa yang dipakainya itu ya. Oke. Kan ada banyak versi terjemahan. Jadi ada versinya Muhammad Ali, ada versi yang lain, dan malah ada juga yang versinya itu panjang gitu. Jadi terjemahan plus keterangan. Iya. Tarjama tafsiri namanya, Pak. Ya kayak gitu. Saya sambung lagi ya. Tadi sudah artinya buatnya Bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Apa pengasih? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Apa? Kalau Ar-Rahim? Penyayang. Ya, nama? Ya, saya lanjutkan biar nanti orang dari sini mendapat Al-Fatihah. Ya. Bayangin nggak apa-apa ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tanya, kira-kira berapa kata dulu? Berapa suku kata? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berapa suku kata? 11. Kata loh. Oh, Jangan huruf. Suku kata. Alhamdu 1. Alhamdu 1. Terus? Li 1. Allahi 1. Kalau disambungkan jadi lillah. Ya, paham Bu ya? Alhamdulillahi 1, 2, 3. Rabbi 4. Al-alamin. Ya pasti benar. Saya ulang. Alhamdu segala puji. Alhamdu segala puji. Alhamdu segala puji. Jadi bahasa Arabnya segala puji. Alhamdu segala puji. Li sendiri. Li itu bagi. Ya. Lillah bagi Allah. Alhamdulillah. Tolong artikan. Alhamdulillah. segala puji. Li. Allahi. Alhamdulillah. Ibu sering ngomong alhamdulillah tapi belum tahu artinya. Matur suwun. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Rabbi. Tuhan. Jadi Bapak Ibu kalau nanti doa Rabbana itu Tuhan itu. Ya Rabbi, ya Tuhan, ya Tuhan. Alhamdulillahi Rabbi Tuhan al-alamin. Semesta alam. Ya, saya nggak tahu yang benar semesta alam apa alam semesta. Itu urusan guru bahasa Indonesia itu. Ya, alhamdulillah. Coba artikan. Segala puji lillahi Bagi Allah. Rabbi Tuhan al-alamin. Semesta alam. Biar Pak Ijmi yang menerjemahkan kita dengarkan. Ayo Pak Ijmi, mau Pak Ijmi. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Iya. Apa bahasa Arabnya Tuhan? Apa bahasa Arabnya untuk? Bagi. Li. Apa bahasa Arabnya nama? Jangan dilupakan. Ar-Rahim. Ya. Oke, sekarang ayat ketiga. Gimana bunyinya? Ar-Rahman apa artinya? Kasih. Ar-Rahman?
Pengasih, Ar-Rahim. Penyayang. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Gak apa-apa ya, teruskan ya. Maliki, Malik. Nah, di Saudi kan ada Malik, King Abdul Aziz. Maliki, Malik, Malik. Yang merajai. Maliki yang merajai. Yang menguasai. Terserah, Maliki yang merajai. Kita ambil sepakat, Kak, satu aklamasi aja. Maliki, biar gampang. Malik itu yang merajai. Yaumiddin, saya nggak penggal karena itu istilah ya. Memang yaum artinya hari, adin itu agama, tapi ini sebutan hari akhirat. Maliki yang merajai, Yaumiddin hari pembalasan. Maliki. Apa artinya? Yang merajai Yaumiddin. Coba Bismi. Artikan aja Bismi. Allahi Ar-Rahman, Ar-Rahim, Alhamdu, Lillahi, Rabbi, Al-Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki, Yaumiddin. Ya, saya lanjutkan. Ini untuk contoh aja. Iyaka, berapa kata? 2. Apa? Iya. Iya sama K, tolong ditekan. Iya itu hanya, iya hanya K. Engkau, kalau bahasa Indonesia di engkau gitu. Kalau Arab ya iya hanya kepadamu. Tapi biasanya tulisannya M gede gitu loh ya. Ke Allah ini iya hanya kepadamu. Na'budu. Na'budu itu dari kata dasar ngabdi. Mengabdi itu menyembah di sini maksudnya. Iyaka hanya kepadamu. Nah, butuh kalau bahasa Arab itu di depannya pakai na, pasti kami. Kami menyembah. Saya ulang, iyaka hanya kepadamu. Nah, butuh kami menyembah. Wah, apa wah? Wah itu tadi ya, sudah ya. Wah dan iyaka. Tuh tadi sudah, ini diulang ya. Tadi kan diulang Ar-Rahman Ar-Rahim juga sudah diulang-ulang tadi kan. Wa iyyaka dan hanya kepadamu nasta'in. Kami mohon pertolongan. Nasta'in depannya nun. Kalau depannya nun pasti kami. Jadi nak butuh apa tadi? Kami menyembah. Nasta'in. Kami mohon pertolongan. Saya ulang, iyaka hanya kepadamu nak butuh wa iyaka hanya kepadamu nasta'in kami mohon pertolongan. Apa bahasa Arabnya? Artinya nak butuh. Kami menyembah. Kami menyembah. Apa kami mohon pertolongan? Nasta'in. Kayak begitu ngajinya. Ya, nggak apa-apa. Insya Allah nggak akan ada tensinya naik gara-gara pusing ngaji. Kan? Cuma udah. Rasanya telat wujud. Iya karena butuh wa iya karena stain. Terus ihdina. Dari kata dasar ihdina itu berapa kata coba? Untuk ingat aja. Ihdina. Dua. Ihdi tunjukkanlah. Nah, kami. Jadi kalau dirangkai ihdina tunjukkanlah kami as-sirata. As-sirat. Sirat itu jalan. Ya, suka kadang-kadang kalau kita ngaji kita cantolin as-sirat tol. Nama tol itu apa? Jalan. Ya, untuk ingat aja, untuk bantu. Dipaksain. Ya, ihdina tunjukilah kami as-sirata jalan al-mustaqim. Jalan yang lurus. Yang lurus. Ya, mustaqim. Lurus. Bahasa Arabnya jalan apa? Tol. Ayo loh. Bahasa Arabnya jalan. Sirat. Kalau lurus. Ya.
Kalau jalan yang lurus, ihdina, tunjukkanlah kami as-sirata, jalan al-mustaqim yang lurus. Jalan yang lurus itu bagaimana? Nah, ayat berikutnya ini menjelaskan. Apa bahasa Arabnya jalan tadi, Bu? Nah, ayat berikutnya kan siroto. Ya, Bu ya? Ya, Siroto, jalan Alladzina. Ini kata-kata alladzina ini paling susah di depan, tapi di belakang nggak pernah lupa. Karena saking banyaknya alladzina. Ya alladzina, ya alladzina. Siroto, jalan alladzina. Orang-orang yang. Alladzina, orang-orang yang. Ya, siroto, jalan alladzina, orang-orang yang. An'amta. Dari kata dasar nikmat. Ya, ada tanya itu kamu. An'amta, engkau beri nikmat. Saya ulang, siroto, alladzina, orang-orang yang an'amta, engkau beri nikmat, alaihim. Alaihim ini dua kata, ala sama him. Ala itu atas, bahasa Arabnya atas itu ala. Ya. Ala. Jadi bahasa Arabnya atas itu ala. Alaihim atas, alaihim atas mereka. Kalau atas kami apa? Alaina, ya kan? Tadi kan ihdina, tunjukkanlah kami ya. Siroto, jalan alladzina, orang-orang yang an'amta, engkau beri nikmat, alaihim. Tadi apa? Alaihim atas mereka. Ghairi, bukan. Ghairi, bukan. Al-maghdub, yang dimurkai. Maghdub lain. Al-maghdub, yang dimurkai. Alaihim tadi apa? Atas mereka. Saya ulang. Siroto, alladzina, orang-orang yang an'amta, kau beri nikmat, alaihim, atas mereka. Ghairi, bukan. Al-maghdub, yang dimurkai, alaihim, atas mereka. Wa, tadi kan sudah wa. La, la, tidak. Ad-dhalin, yang ingkar. dolin, dol, tahu nggak dol? Tahu nggak dol? Lepas Dol itu sesat ya. Udah sekrup yang sudah dol kan berarti udah di jalurnya itu. Ya untuk mengingat aja. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu hanya menjelaskan karakter siratal mustaqim. Tadi kan ihdina. Apa artinya? Tunjukkanlah kami as-sirata al-mustaqim, yang lurus. Nah, siratal mustaqim itu bagaimana karakternya, kriterianya? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka, ghairil maghdubi, bukan jalan orang yang dimurkai. Jangan pakai engkau. Bapak-bapak, jangan pakai engkau. Allah itu bukan pemurka. Kenapa kok dimurkai? Bentuknya pasif. Kenapa orang itu dimurkai? Kenapa, Pak? Karena kelakuannya. Ya, Allah itu bukan pemurka. Makanya bentuknya maf'ul, ya. Isim maf'ul, ghairil maghdub, bukan yang dimurkai, alaihim atas mereka, waladdallin, dan bukan juga jalan orang-orang yang sesat. Jadi kayak begitu ibu-ibu sekian puluh tahun yang lalu santri sama saya, kayak begitu, dan diulang-ulang. Makanya jadi lumayan. Nah, jadi saya cuma dengar dari Bu Chandri waktu itu, terus ya di tengah-tengah ya ibu, mohon maaf, ibu tahu kan Bu Chandri banyak tahu kosakata ya waktu masih dulu ya, karena memang seperti itu ngajinya, dan beliau disiplin, nggak mau sengaja nggak mau buka terjemah tulisan Latinnya, didimin aja, nggak bisa, ya wes lah juga ketemu lagi bla 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 sampai khatam 2 kali ya. Ya, mudah-mudahan itu menjadi inspirasi untuk kita semuanya, sehingga mudah-mudahan ya saya cuma
ingatkan aja, tolong setelah Bapak Ibu sudah menekuni Islam dengan baik ini, yang saya ingatkan jangan lupa buka Al-Quran, dan yang kedua tolong kata-kata yang gampang-gampang, doa, bacaan sholat itu jangan sekedar dibaca dan dibaca. Sekali lagi, minimal tahulah artinya secara keseluruhan, secara global. Insya Allah akan ada manfaatnya. Jadi waktu kita Robbana, tidak mulut kita aja yang ngomong Robbana, tapi hati kita juga batin, ya, intinya minta kepada Tuhan, ya Robbana, dan seterusnya dan seterusnya. Ya itu, tapi ayo kita diulang lagi kita gimana? Sholat asar. Sholat asar ya. Ya, kalau gitu saya ajak Bapak Ibu untuk baca Ummul Quran bersama-sama. Kita doakan almarhumah Bu Chandri yang menjadi ya inisiator ya Bu Ira ya, dengan keinginan untuk mengundang saya kemari. Mudah-mudahan niatan beliau yang baik itu dengan kebersamaan kita pada sore hari ini, mudah-mudahan juga beliau dapat pahala di sisi Allah Ta'ala, menjadi tambahan bekal untuk menghadap Allah SWT. Dan mudah-mudahan alam kubur yang sedang beliau jalani menjadi rodotan min riyadil jannah, dan kita doakan mudah-mudahan semua yang ditinggalkan, wabil khusus Pak Iskandar, Rodin, Pak Rama, Absari, dan juga Dimas, juga mudah-mudahan selalu dalam penjagaan dan lindungan Allah SWT. Dan Bapak Ibu semuanya yang hadir di sore hari ini, dengan nawaitul thalabul ilmi, mudah-mudahan segala urusan kita digampangkan Allah, dan mudah-mudahan segala kesulitan yang sedang kita hadapi juga diberikan jalan keluar Allah SWT. Kalau ada yang kurang enak badan, Allah sembuhkan, Allah sehatkan kembali, dan kalau ada yang sedang mengalami sakit, Allah berikan kesembuhan. Ala hadinnya bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim barik ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Dan yaqina ma yakafi majidah. Ilahana ya rabbana alhamdulillah ka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa bi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira wa li masyayikhina wa li jamil asatidina wa li jamil muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillah. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau ada baiknya dari Allah Ta'ala, mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhiran, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insya Allah kita akan sholat asar, terus kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan sesi kedua. Untuk yang ada di Zoom, insya Allah kita akan join lagi mungkin sekitar pukul 4 ya, di 30 menit dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum.